SBY, alasan utama Jokowi tidak tunjuk AHY jadi menteri. Masih menjadi berita hangat beberapa hari terakhir tentang SBY. Yang pertama, tentang isu kudeta partai berlambang Mercy tersebut. Kedua, soal Yayasan Yudhoyono yang diduga menerima hibah dari Pemprov untuk pembangunan museum yang lebih cenderung untuk kepentingan pencitraan pribadi. Yang paling terakhir adalah soal Marzuki Ali yang dalam wawancara menyatakan soal SBY yang untuk kedua kalinya mencuri sebuah misi dari Megawati, di mana Marzuki Ali mengatakan itu sebagai sebuah kecolongan. Membahas Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak akan pernah ada habisnya, sebagaimana proyek-proyeknya yang begitu banyak sekali mangkrak. Yang paling kita kenal adalah persoalan mangkraknya Hambalang. Dan tahukah kita, jika kita menelisik lebih dalam lagi ternyata ada lebih dari 30 proyek mangkrak era Susilo Bambang Yudhoyono. Dan dalam kurun waktu periode pertama Jokowi saja ada kurang lebih 5 proyek mangkrak SBY yang dijalankan kembali oleh Presiden Jokowi. Proyek tersebut meliputi Jalan Tol Semarang-Pemalang, kemudian dilanjutkannya proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Jembatan Merah Putih Ambon, Bandara Kertajati hingga dijalankannya kembali proyek 34 pembangkit listrik yang sebelumnya 8 tahun mangkrak. Kemarin, kawan saya bekerja bertanya sesuatu yang sederhana sekali namun memang susah untuk menjawabnya. Begini pertanyaan kawan saya kemarin. Mengapa ya Presiden Jokowi tidak mengangkat AHY atau Ibas jadi menteri? Padahal Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno yang notabene lawan langsung dalam berperang saja diangkat jadi menteri. Ada apa dengan Jokowi? Saya kemudian berpikir keras soal pertanyaan itu. Opsi pertama, saya jadi teringat soal mencuatnya kasus kecolongan kedua kali Megawati oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang diungkap oleh Marzuki Ali. Saya jadi berpikir apakah ini merupakan perintah langsung dari Megawati kepada Presiden Jokowi agar tidak mengangkat anggota keluarga dari SBY atau dari Partai Demokrat untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Apakah Megawati tidak pernah melupakan momen kekalahannya pada tahun 2004 kepada SBY hingga menjadi dendam politik atau dendam ketua partai politik? Sampai-sampai itu menjadi instruksi khusus dari Megawati agar tidak mengangkat anggota keluarga SBY menjadi bagian dari pemerintahan? Tetapi saya sendiri sedikit ragu, apakah mungkin Presiden Jokowi begitu patuhnya kepada Megawati sampai dendam antara dua petinggi parpol menjadi pertimbangannya dalam memilih menteri? Opsi kedua adalah persoalan dari AHY sendiri. Tentunya kita tidak lupa manuver-manuver dari Agus Harimurti Yudhoyono yang terkenal tajam dalam menikung dan pandai membaca peluang. Masih ingatkah kita tentang Pilkada DKI 2017? Memang AHY saat itu kalah dalam konstelasi politik. Tetapi kita semua dibuatnya tercengang bahwa survei-survei menempatkan AHY dalam posisi yang sangat menjual di mata masyarakat. Itu adalah salah satu keahlian AHY yang langsung diturunkan oleh bapaknya sendiri. Seandainya saja PDIP tidak mengambil langkah jitu saat detik-detik terakhir, mungkin peluang AHY menang saat itu lumayan besar. Pada tahun 2017, AHY mendirikan Yudhoyono Foundation. Pada tahun 2019, AHY melakukan safari politik mulai dari Jokowi sampai Megawati. Tentunya, langkah-langkah AHY dalam bermanuver ini tergolong berani dan agresif. Meskipun semua orang tahu bahwa AHY adalah anak presiden ke-6, tetapi manuver seperti itu tentunya tak lazim bagi orang yang masih bau kencur dalam urusan politik. Opsi ketiga, Jokowi masih penuh pertimbangan jika harus memilih AHY sebagai menteri atau ambil alih dalam pemerintahan. Banyaknya proyek mangkrak dalam era SBY tentunya menjadi penilaian sendiri bagi Jokowi bahwa SBY di mata Jokowi adalah orang yang tidak bisa bekerja. Sedangkan Jokowi sendiri adalah orang dengan moto kerja, kerja, dan kerja. Cara berpikir Jokowi dan cara kerja Jokowi tentunya berbeda dengan SBY yang motonya adalah mangkrak, mangkrak, dan mangkrak. Tentunya menjadi pertimbangan sendiri bagi Jokowi. Jika bapaknya saja tidak bisa bekerja apalagi anaknya. Bapaknya memiliki pengalaman menjadi seorang menteri saja di mata Jokowi tidak bisa bekerja, apalagi anak kemarin sore yang baru terjun di dunia politik. Saya pribadi tidak bisa menyimpulkan secara spesifik kira-kira apa sebabnya Presiden Jokowi tidak mengangkat AHY menjadi menteri atau ambil bagian dari pemerintahan. Karena memang tiga-tiganya adalah faktor kuat yang saling berhubungan satu sama lainnya. Jokowi adalah sosok yang begitu menghormati Megawati seperti ibunya sendiri.
Tentunya dia juga hormat dengan permintaan Megawati meskipun itu keputusan politis. Jokowi sendiri tentunya mempertimbangkan moral seorang SBY dalam berpolitik yang begitu gemar mencuri hingga membuat lawannya kecolongan. Jokowi tentunya juga mempertimbangkan bahwa AHY anak bau kencur yang tidak memiliki kemampuan. Menurut teman-teman pembaca, kira-kira apa sebab utama Jokowi tidak memilih AHY menjadi menteri? Terima kasih. Buzzer DKI yang curang yang ngamuk. Terlepas dari benar tidaknya ada tempelan, kecurangan Ari Wibisono adalah mengedit foto sedemikian ekstrimnya, sehingga foto awal yang begitu berkabut dia buat menjadi terang benderang. Kalau cuma sampai di situ, mungkin tidak ada yang ambil pusing. Masalahnya, kemudian dia mengunggah ke medsos dan mementionnya beberapa akun tokoh DKI sambil menuliskan caption, "Menandakan kualitas udara sedang bersih Jakarta." Ini jelas satu kebohongan publik, karena dia menyampaikan fakta tidak benar di media publik. Lalu kenapa sekarang Ari dan teman-temannya yang menjadi ngamuk? Ari meminta fotografer senior yang menyebut ada tempelan foto untuk minta maaf. Padahal tanpa itu pun dia sudah berlaku curang. Sedangkan mengenai tempelan atau tidak, sepertinya perlu waktu menunggu sampai mereka berdua sepakat. Mereka kan fotografer. Kesepakatan mereka diperlukan untuk mengakhiri perdebatan tempel-menempel ini. Begitu juga buzzer DKI yang lain rame-rame nyerutu ke akun fotografer senior. Masalahnya jadi fix, mereka menyerang fotografer senior untuk meminta maaf karena masalah tempelan itu. Jadi yang kita permasalahkan niat mereka berbuat curang, keinginan untuk membentuk opini, tapi mereka malah mencari pelampiasan lain dengan mempermasalahkan narasi tempelan atau tidak. Ya, begitulah nasib buzzer DKI. Kalau tidak kuat memang mending menghindar saja. Mereka selalu punya 1001 alasan untuk membenarkan diri dari kesalahan. Sudah bakat. Terus terang, kita bukan tidak ingin Jakarta berudara bersih. Jangankan Jakarta, seluruh Indonesia kita ingin seperti itu. Tapi bukan berarti kita ingin dininabobokan dengan berita palsu, tipuan kamera, permainan aplikasi untuk sekedar untuk memberikan rasa bangga. Masalahnya rasa bangga ini belakangan selalu disalahgunakan oleh orang-orang dan dicari kesempatan sebagai tempat mengais keuntungan, entah itu ekonomi atau non-ekonomi, seperti Ari dan orang-orang sejenisnya. Masih kita ingat bagaimana sebuah lembaga yang terindikasi tidak bonafit sama sekali yang berada di luar negeri sana bisa memberikan satu berita cenderung ngarang, mempersamakan kedudukan dua orang yang berlainan alam sebagai sama-sama pahlawan transportasi. Padahal yang satu menciptakan transportasi modern berbasis teknologi, yang satu malah bukan menciptakan, hanya menyiapkan jalur transportasi, itu pun buat kendaraan yang sangat tradisional jauh dari kata teknologi. Ini kan jadi berulang-ulang terus, yang bangga jadi keblinger, yang punya kesempatan mencari keuntungan dalam kesempitan, yang nonton jengah bro. Masalahnya kalau hal seperti ini terus-menerus dibiarkan, orang-orang seperti ini akan makin ngelunjak mempermainkan keluguan publik. Mereka menari di atas ketidaktahuan publik, mereka mencari rezeki dan harga diri di balik kebodohan publik. Publik kebanyakan tidak punya literasi luas, yang terlihat di mata ya iya saja. Setelah itu mereka terkecoh dengan narasi selanjutnya dan mengira benar si Anu sudah berbuat banyak di Jakarta. Padahal emang apa yang sudah dikerjakannya? Apakah pantas berbangga? Kalaupun benar Dinas LHDKI Jakarta merasa kebersihan udara Jakarta adalah prestasi mereka. Kesannya kan begitu, setelah Ari mengunggah foto, mereka lalu menggunakannya untuk diunggah lagi di akun mereka sendiri. Apa maksudnya kalau bukan ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut? Seolah-olah karena kerja mereka udara menjadi bersih, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Di mana pertamanan Jakarta yang dulu dijanjikan akan luas, di mana pepohonan yang dulu katanya tidak akan ditebang? Kalau tiba-tiba pun udara Jakarta menjadi bersih karena musim penghujan dan masa pandemi, tentu tidak layak mereka mengesankan itu adalah prestasi mereka. Apa mereka berharap dianggap yang mengakibatkan hutan turun dan memaksa keadaan pandemi, sehingga masyarakat cenderung tidak menggunakan kendaraannya? Pertanyaannya kembali sama, mereka atau pandemi dan curah hujan yang membuat udara Jakarta lebih baik? Yang pasti jawabannya bukan mereka.
Maka saat Ari mengunggah foto tersebut dan mengcaption orang-orang DKI, itu sudah satu bentuk kecurangan, bahwa ada niat untuk memanfaatkan keadaan ini untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dan parahnya, ternyata gayung bersambut, setali tiga uang, sama-sama lugu, foto diunggah kembali dengan maksud dan tujuan yang sama. Warga gerah lalu meluruskan faktanya. Lalu salah warga di mana? Tentu tidak ada kan? Jadi jangan ngamuk lagi ya. Masa situ yang curang, situ yang ngamuk.